Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali kalau pada saat ini kita boleh sekali lagi belajar dari kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan terambil dari Wahyu 12 ayat 13 sampai 27. Wahyu 12 ayat 13 sampai 27. Firman Tuhan berbunyi demikian. Dan ketika naga itu sadar bahwa ia telah dilemparkan di atas bumi, ia memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa, dan 2 masa, dan setengah masa. Lalu ular itu menyemburkan dari mulutnya air sebesar sungai ke arah perempuan itu, supaya ia dihanyutkan sungai itu. Tapi bumi datang menolong perempuan itu. Ia membuka mulutnya dan menelan sungai yang disemburkan naga itu dari mulut. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu. Lalu pergi memerangi keturunannya yang lain yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Saudara, firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada setiap dari kita bahwa hidup dalam dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa tidak akan pernah mudah. Kita perlu mengingat hal itu baik-baik. Akan selalu ada aja tantangannya, selalu ada aja masalahnya. Apalagi kita sebagai seorang anak Tuhan. Yesus sudah mengingatkan kepada setiap dari kita bukan milik dari dunia ini. Kalau dunia membenci Yesus, pasti dunia juga akan membenci kita sebagai murid-murid Yesus. Maka dari itu tidak usah heran kalau misalnya dunia itu membenci setiap dari kita. Bahkan dalam kitab Wahyu digambarkan di sini bagaimana naga itu adalah iblis, adalah menggambarkan kelompok dari orang-orang yang menentang Tuhan, yang tidak suka kepada Tuhan. Perempuan itu dilambangkan sebagai Israel. Dan juga setiap dari kita yang berada di dalam Kristus. Di sini kita bisa melihat bagaimana kita yang dilambangkan perempuan ini tuh pasti akan selalu aja tantangannya, akan ada selalu masalahnya. Iblis pasti akan menentang setiap dari kita. Iblis tidak akan membiarkan kita diam. Tetapi kita bisa melihat bagaimana Allah bersama dengan setiap dari kita. Ada Allah yang berdaulat, yang akan melindungi setiap dari kita. Di sini kita bisa melihat bagaimana sang naga memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu. Tapi Allah memberikan sayap dari burung nasar yang besar, yang mengingatkan kepada setiap dari kita perlindungan Allah atas bangsa Israel, di mana Allah melindungi selama perjalanan mereka di padang gurun. Kemudian kita juga bisa melihat bagaimana ketika ular naga itu menyemburkan air sebesar sungai ke arah perempuan itu, apa yang diutus oleh Allah ada bumi, digambarkan bumi yang menelan air itu sehingga ular tersebut tidak dihanyutkan. Jadi di sini kita bisa melihat penggambaran bagaimana Allah melindungi umatnya dengan begitu luar biasa. Jadi kita perlu menyadari bagaimana dalam perlindungan Allah tentu hidup tidak akan menjadi lebih mudah. Karena di sana di ayat terakhir, ayat 17 dikatakan, maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Dalam hidup kita, semakin hari tidak akan semakin mudah. Pasti ada aja tantangannya. Berkat itu membuat kita bisa lupa akan Tuhan. Hidup yang susah juga bisa. Maka dari itu intinya adalah dalam segala kondisi kehidupan kita, dalam segala musim kehidupan kita, mari sama-sama kita terus ingat Tuhan. Karena Tuhan juga akan selalu mengingat kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Biarlah ketika kita mengikut Kristus, kita sadar tantangan yang lebih besar, masalah yang lebih besar tidak membuat kita ciut, tidak membuat kita tawar hati. Karena kita tahu Allah yang bersama dengan kita jauh lebih besar dari semua tantangan itu, dan kita bisa berserah penuh hanya kepadanya. Amin. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, dalam segala kondisi kehidupan kita saat ini, hamba-Mu berdoa menyerahkan agar setiap dari kami, baik hamba-Mu dan juga setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan saat ini, mereka dapat belajar untuk berserah penuh kepadamu. Karena kami percaya Engkau ada, Engkau tidak pernah meninggalkan setiap dari kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.